Buat temen yang mungkin suka trading tetapi nggak punya waktu atau kalian sibuk kerja, nih gue bisa saranin salah satu platform Bingbone yang berubah menjadi BingX saat ini. Dan ini kalian bisa download juga di Play Store juga ada ya, kalian bisa download dari HP kalian. Jadi di sini enaknya itu kalian nggak perlu ribet ya, kalian bisa trading sendiri tuh nilai plus poin, tetapi kalian bisa tinggal copy trade aja. Jadi mereka ada sedia copy trade di sini di mana kita bisa lihat profil orang masing-masing nih teman. Jadi kita nggak perlu buka posisi sendiri, kita nggak perlu membeli koin sendiri, tetapi kita bisa tinggal ngikutin orang doang. Jadi orang buka trade apa nanti kita bakal keikutan. Kalian juga bisa atur sendiri, kalian bisa lihat profil resiko mereka, mereka rata-rata maks ruginya berapa, keuntungan itu bisa sampai berapa, rata-rata sebulan tuh bisa mencapai profit berapa. Ini kalian bisa pilih semuanya sendiri dan ini gue rekomendasi banget buat kalian yang mungkin lagi sibuk atau mungkin nggak ada pengalaman di bidang trading. Ini semua juga gratis ya, disediakan oleh platform BingX sendiri dan kita nggak perlu bayar fee apapun teman. Jadi ya saran dari gue yang pertama mungkin kalian bisa filter melalui follower karena pasti kalau misalkan banyak yang ikut rata-rata udah banyak yang untung dari nih orang juga dan nih orang kemungkinan besar memiliki profit konsisten makanya followernya bisa sampai ribuan. Jadi itu aja teman cara gimana memilih copy trader yang baik teman ya. Jadi ya nggak perlu ribet trading sama sekali, kalian tetap bisa atur waktu kalian, nggak perlu ikut sinyal-sinyal segala, semuanya kalau misalkan kalian buka posisi semuanya nanti akan langsung otomatis terbuka juga di sini teman. Ini gue sangat rekomendasiin, WD-nya cepet, gampang, fee-nya juga rendah, kalian bisa langsung download melalui Play Store, kalian bisa daftar langsung, linknya ada di deskripsi di bawah. Buat kalian yang nggak pengen ketinggalan update juga mengenai trading dan investasi cryptocurrency, kalau misalkan gue lagi nggak kesampaian bikin video YouTube, mungkin gue akan update di Telegram grup ini. Untuk link joinnya ada di deskripsi di bawah. Jadi semenjak update Bitcoin gue yang terakhir teman, gue ada bilang memang ada potensi kayaknya kita bakalan sideways dulu nih ya, dalam beberapa hari kemudian, which is turn out to be right gitu. Sampai saat ini sih kita memang masih sideways. Kita memang masih belum breakout, kita juga belum retest support kembali gitu ya. Dari penurunan ini teman-teman, semenjak kita breakdown dari level 45, kita mantul, ini gue overview sedikit aja ya. Dan kita mantul ke area 61,8 golden ratio dari Bitcoin, yaitu ada di level 44.000. Setelah itu semenjak video terakhir Bitcoin gue bilang beberapa hari kemudian potensialnya kita bakalan sideways dulu untuk menentukan arah kita berikutnya. Dan sampai saat ini udah sekitar 3-4 hari berarti ya dari semenjak terakhir ini sampai saat ini memang masih sideways. Dan untuk arahnya berikutnya kemana sih teman-teman ya? Nah ini kita ada beberapa key teman-teman. Yang pertama misalkan kita ubah ke time frame 1 hari. Biasanya ada doji hijau tipis seperti ini gitu ya. Biasanya kecenderungannya next candle-nya itu biasanya merah gitu. Kalau misalkan ada tipis-tipis hijau seperti ini, biasanya kemungkinan sih belum bakalan pump gitu ya. Biasanya dia cenderung ke merah gitu. Jadi bisa aja gitu di tanggal 17 kita closing candle harian di candle merah seperti contohnya misalkan ini yang di tanggal 8, tanggal 9 tipis, berikutnya ini kalian lihat dia merah. Terus misalkan yang satu ini juga terjadi ya doji tipis seperti ini, berikutnya candle merah juga. Apalagi ada dua gitu, 2 sampai 3 tipis gitu ya. Itu artinya dia menyatakan bahwa candle ini tuh belum kuat ngangkat gitu. Bullnya itu belum kuat ngangkat dan mungkin ada potensi untuk retracement, untuk koreksi terjadi di beberapa hari kemudian. Kecenderungannya memang saat yang bagus untuk kita nge-short gitu ya. Jadi memang saat ini karena kecenderungannya memang potensinya short gitu ya, kita bisa manfaatkan momentum juga gitu. Let's say SL-nya tetap di area level 46.000 gitu ya. Wanti-wanti kalau misalkan ada reversal terjadi dan TP-nya itu bisa ke area level ya maybe retest trendline ini lagi teman-teman di area level 43. Ini kan kurang lebih sekitar 5,9 sampai 6% dari harga saat ini. Dan memang ya maybe kita bisa set SL juga setara gitu ya. Let's say di level 45 aja nggak usah sampai ke level 46 lah gitu. Dan kalau misalnya kalian pengen nge-short atau nge-long Bitcoin untuk mendapatkan profit yang besar dari modal yang sangat minim, gue sarankan bisa ke Bingbone juga. Saat ini lagi ada kompetisi khusus untuk referral gue teman-teman ya. Jadi selain kalian mendapatkan bonus 120 teman-teman dari referral gue yang linknya ada di deskripsi di bawah, kalian bisa daftar. Ini lagi ada kompetisi juga, ini kalian bisa memenangkan total hadiah sampai ribuan US dollar teman-teman. Ini terakhir di tanggal 10 sampai 17 kita udah closing candle hijau ya, dan ini memang yang kita harapkan untuk mantul dari overall trend yang terjadi dari tahun 2020 sampai saat ini. Jadi terakhir kita memang mantul ya tren ini di tanggal 19 Juli, kita sentuh lagi gitu ya setelah kita retest di tanggal 21 Juni. Kemarin kita retest lagi di tanggal 10 sampai 17 Januari
kita mantul balik ke atas, dan ini memang momen penentuan apakah kita bakalan ngehold atau tidak. Nah, tapi dengan closing doji yang cukup tipis seperti ini teman-teman ya, biasanya kecenderungannya di tanggal 17 sampai tanggal 24 itu adalah merah ya. Apalagi ini bukan bullish engulfing gitu. Jadi candle hijaunya itu nggak sampai ke level 47 atau 48. Kalau misalkan kita closing candle mingguan kemarin teman-teman ya, ini kita closing Bitcoin ngepump sampai ke level 47 atau 48. Artinya kan apa, candle hijau yang ini tuh melebihi yang ini gitu ya. Ini kan turun dari level 47 sampai ke level 39. Cuma nextnya kita 39 balik lagi ke level 48. Nah, itu bullish engulfing. Dan itu adalah potensi bullish untuk Bitcoin, dan ada kemungkinan Bitcoin reversal. Seperti apa yang terjadi di tanggal 19 Juli, ini lebih gede hijaunya dibandingkan merah yang ini. Seperti apa yang terjadi di tanggal 27 September, ini yang hijau lebih gede daripada yang ini. Ini contoh bullish engulfing. Jadi kalau misalkan let's say kita closing di level 4748 kemarin, itu ada kecenderungan Bitcoin potensi reversal. Tapi dengan kita closing di level 43 seperti ini, yang sebenarnya ini kayak agak mengulangin yang terjadi di tanggal 6 Desember teman-teman. Jadi closing candle tipis seperti ini, biasanya kecenderungannya apa? Kecenderungannya di minggu berikutnya adalah merah seperti ini. Jadi ada kemungkinan kita retest balik lagi ke level 40.000 khusus di tanggal 17 sampai 24 Januari. Ya at least ini untuk prediksi yang minggu ini teman-teman ya, kemungkinan besar 70% bakal terjadi seperti itu karena nggak ada bullish engulfing terjadi gitu ya. Bahkan yang ada juga ini nggak menyatakan ada jaminan untuk reversal. Seperti apa yang terlihat, ini contoh bullish engulfing yang gagal gitu. Yang ini lebih gede dari yang ini, tetapi di next candle-nya malah kita failed gitu. Kita malah merah. Nah, tapi rata-rata emang 70%-nya itu bakalan seperti inilah. Bakalan terjadi yang di tanggal 27 September dan 19 Juli. Ini kemungkinan 30%-nya aja nih ya, kalau yang terjadi di tanggal 27 Desember sampai 3 Januari. Nah, saat ini juga sama, 70% mungkin kita bakalan merah, kita retest kembali ke trendline ini, baru nanti maybe di tanggal 24 kita akan lihat momen penentuan banget untuk Bitcoin. Ya gue berharap sampai akhir bulan ya Bitcoin nggak turun sampai di bawah level 40 gitu ya. Retest lagi ke level 30-an itu menurut gue nggak bagus. Bisa memicu potensi double bottom secara level bulanan gitu, balik lagi ke area level 30-an gitu. Meskipun memang ini secara minggu udah terjadi double bottom tanggal 17, tanggal 21 di area 30-an, cuman sebenarnya secara bulanan ini belum terjadi teman-teman ya. Secara bulanan bottom pertama di tanggal bulan Juni Juli gitu ya, bottom kedua bisa aja terjadi nggak tahu di bulan Januari gitu mungkin ya, cuman ya kita juga harus lihat dulu gitu, di bulan Februari bisa aja gitu bottomnya terjadi. Makanya memang kita benar harus ngelihat reversal terjadi untuk Bitcoin. Jadi itu aja teman-teman overview untuk Bitcoin sampai saat ini teman-teman. Jadi memang saat ini memang lagi sideways, cuman sideways-nya memang agak cenderung buat kita kembali retest balik ke area support lagi gitu ya. Apalagi kita gagal gitu di sini di tanggal 16 kita gagal untuk retest resist lagi gitu. Kalau misalnya kita berhasil ya we will see gitu, apakah kita berhasil bakalan break di atas level 44 ke atas atau enggak. Cuman selama kita sampai saat ini harga belum balik ke level 44, ya belum bisa dibilang ini ada pertanda reversal gitu. Kecuali kita udah balik ke level 44, nah itu memang ada potensi reversal buat Bitcoin. Tapi dari segi harian, dari segi mingguan memang mengatakan kecenderungannya 70% memang adalah kembali retest support di area level 40 lagi gitu. Itu aja teman-teman menurut pendapat gue. Kalau menurut kalian kayak gimana, mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, sampai jumpa di next video. Dadah.